Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu pada malam hari yang berbahagia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu Kitabul At'imah wal Ashribah, bab tentang makanan dan minuman. Dan insyaallah kita akan mengambil mukaddimahnya saja pada bab kita ini, ya, karena kami sendiri juga tidak terlalu banyak mempersiapkannya, karena seharian ini ya kita disibukkan dengan RAT tersebut, sehingga belum sempat untuk mempersiapkan dengan baik materi kita pada malam hari ini. Oleh karenanya kita akan mengambil mukaddimah satu hadis dari bab kita ini. Nah, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahman Nu'man bi isba'aihi ila udhunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mengatakan, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nu'man bin Bashir mengisyaratkan dengan kedua telinganya. Artinya saya mendengarkan dengan kedua telinga saya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Akan tetapi antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat, ada perkara-perkara yang samar-samar, yang kita tidak tahu apakah dia halal ataukah dia haram, disebut dengan perkara yang syubhat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang syubhat ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Banyak orang yang tidak mengetahui kejelasan hukum dari perkara yang syubhat ini, apakah dia halal ataukah haram.
Meskipun juga banyak juga orang yang lain yang mengetahuinya bahwasanya hukumnya ini adalah halal, hukumnya ini adalah haram. Jadi banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya, dan banyak juga yang sudah mengetahui hukum syubhat tersebut, apakah dia halal ataukah dia haram. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana sikap dari orang-orang yang tidak mengerti, dari orang-orang yang merasa abu-abu, dari orang-orang yang masih belum mengetahui hukumnya apakah dia halal ataukah haram. Bagaimana sikapnya yang seharusnya? Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Ya, ini sikap orang yang tidak mengerti tentang sebuah masalah, apakah dia halal ataukah haram, maka sebaiknya dia meninggalkannya, meninggalkan perkara yang syubhat tersebut. Karena jika dia sudah meninggalkannya, maka dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang menerjang perkara-perkara yang syubhat, ya, dia menerjang perkara yang syubhat tersebut, tidak meninggalkannya, bahkan melakukannya, maka waqa'a fil haram, maka lambat laun dia akan terjatuh pada hal-hal yang haram. Ya, ketika ada perkara syubhat, pokoknya terjang saja, tabrak saja, maka sedikit demi sedikit dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan, ilustrasi, supaya kita lebih paham tentang orang-orang yang menerjang perkara yang syubhat tersebut. Kata Nabi SAW, karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Itu seperti permisalannya seorang pengembala, ya, seorang pengembala yang mengembalakan hewan peliharaannya, kambingnya atau kudanya atau sapinya, di sekitar daerah terlarang. Ada daerah terlarang sudah disebutkan bahwasanya daerah ini, lokasi ini tidak boleh orang mengembalakan hewan peliharaannya di tempat ini, tempat yang terlarang. Tapi orang ini malah mengembalakan hewan peliharaannya di sekitarnya. Memang bukan di tempat yang dilarang, tapi dekat-dekat dari tempat yang dilarang itu. Yushiku an yarta'a fihi, maka hampir saja sedikit lagi hewan itu akan masuk ke tempat yang terlarang. Ya. Kalau sudah dia makan di tempat yang boleh, dia lihat di tempat yang terlarang lebih hijau, lebih banyak rumputnya, lebih lebih menggiurkan misalnya makanannya bagi hewan ini, maka lambat laun dia akan masuk ke dalam daerah yang terlarang tersebut. Ini ilustrasinya terhadap orang-orang yang menerjang perkara-perkara yang sifatnya syubhat bagi dia, perkara yang masih samar-samar bagi dia, apakah ini halal ataukah haram. Dia bilang, ya sudah, karena belum jelas hukumnya, kerjakan saja. Orang yang berprinsip seperti ini, lambat laun dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Lalu kata Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu ada daerah terlarangnya. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah apa-apa yang Allah sudah larang kepada mereka, adalah sesuatu yang sudah Allah pertegas, jangan kalian melakukan ini, jangan kalian melakukan ini. Inilah daerah terlarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita
itu ada mudghah, ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah semuanya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruklah segalanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk salah satu hadis yang dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam buku yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyusun buku yang singkat, ya, yang kecil, yang berisi 42 hadis yang beliau anggap bahwasanya hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang pokok di dalam agama kita. Barang siapa yang sudah menghafalkan ke-42 hadis tersebut dan memahami kandungan-kandungannya, maka hampir semua perkara agama ini dia sudah memahaminya. Ini ijtihad dari Imam Nawawi dan kesungguhan dari Imam Nawawi untuk mengumpulkan hadis-hadis yang singkat, namun ternyata hadis tersebut sangat diperlukan di dalam agama kita. Dan hadis ini termasuk di antara salah satunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya agama itu dibangun di atas tiga dalil. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami contohkan, maka dia tertolak. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang kita sebutkan ini, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kenapa disebutkan tiga hadis ini yang dibangun di atasnya syariat? Dua hadis yang pertama itu merupakan syarat diterimanya ibadah kita. Ibadah apapun yang kita kerjakan harus terpenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang ketiga ini berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Dan itu juga nantinya akan berpengaruh terhadap ibadah yang akan kita kerjakan. Buktinya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang diawali dengan innal halala bayyin wa innal harama bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, Rasulullah menutupnya dengan apa? Dengan masalah mudghah, segumpal daging. Pasti ada korelasi, pasti ada hubungan antara makanan yang baik, antara makanan yang tidak baik dengan hati kita tersebut, dengan mudghah tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, dan tentu saja Rasulullah tidak menyebutkannya kecuali karena adanya hubungan yang sangat erat antara makanan dengan hati-hati kita, dengan sikap kita. Nah, bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik itu akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan di atasnya. Dan tanah yang tidak baik, tanah yang tandus, tidak akan mengeluarkan kecuali nakida. Kalaupun ada yang keluar, maka dia tidak akan bermanfaat, atau manfaatnya tidak terlalu banyak. Ini perkara tanah. Dan ini juga sama dengan perkara hati, perkara makanan yang kita makan. Orang yang selalu
memberikan kepada anaknya makanan-makanan yang haram, atau dia sendiri yang selalu mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka akan sangat sulit orang yang makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, itu kemudian akan tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang muslih, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada adalah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang besar dalam agama kita ini, mereka yang memfilter dengan sebaik-baiknya apa yang akan dia masukkan ke dalam perutnya, apa yang akan dia makan, apa yang akan dia minum. Dalam salah satu kisah tabi'in, tabi'in yang begitu wara' terhadap makanan, ketika ada buah yang dia dapatkan, dan dia tidak mengetahui siapakah pemiliknya, padahal dia sangat lapar, tapi dia tidak memakannya. Kurang lebih kisahnya seperti itu. Dan ternyata nanti anaknya ini salah satu anaknya adalah salah satu dari imam yang sangat terkenal. Saya sudah lupa siapa imam tersebut. Yang jelas dia adalah salah satu imam yang sangat terkenal di dalam sejarah agama kita. Dan itu tidak terlepas dari kesungguhan orang tuanya, untuk tidak memakan kecuali yang halal, dan tidak memberikan kepada anaknya kecuali yang halal. Apalagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan minuman yang haram itu juga akan berdampak kepada apakah doa kita itu akan diterima ataukah tidak. Ini salah satu konsekuensinya. Apakah doa kita nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah ditolak. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, menceritakan tentang orang yang sedang safar, asy'atha akbar, dia itu sudah acak-acakan rambutnya, sudah berdebu pakaiannya, karena panjangnya perjalanannya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit dan yaqul ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Apakah secara zatnya ataukah cara mendapatkannya? Wa ghudhiya bil haram, dia ditumbuhkan dengan sesuatu yang haram. Wa malbasu haram, dan pakaiannya juga pakaian yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya, akan mendengarkan doanya, akan mengistijabah doa-doa yang dia panjatkan. Padahal yang kita ketahui bahwasanya salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya musafir. Doanya musafir. Salah satu di antara doa yang mustajab tidak ditolak adalah doanya musafir. Orang ini sedang safar. Dan juga di antara sebab diterimanya doa adalah pada saat seseorang itu berdoa dan mengangkat tangannya. Adabnya berdoa itu mengangkat tangan. Dalam hadis qudsi disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Hayyun Karim. Allah itu pemalu dan maha pemberi. Allah malu kepada hambanya yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut menurunkan tangannya sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaannya. Ini musafir, ini dia musafir dan mengangkat tangannya. Kemudian yang ketiga adalah dia juga bertawassul, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.
Dan ini salah satu adab ketika kita berdoa, kita menyebutkan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langsung berdoa saja, ya Allah, atau tidak ada ya berikan saya rezeki. Ya, sebaiknya ya Allah, ya Karim, ya Razzaq, ya Mannan, ya berikanlah saya rezekimu. Kita sebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa saya. Ini semua adalah sebab-sebab diterimanya doa. Akan tetapi orang ini ternyata doa-doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dikabulkan? Alasannya kata Nabi SAW adalah karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah doa-doanya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang pengaruh makanan yang baik. Sekarang kita menyebutkan beberapa dalil yang memerintahkan kita untuk makan minum dari hal-hal yang halal saja dan meninggalkan hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memerintahkan kepada para rasul. Ada ayat khusus para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal solehlah kalian. Ya, jadi setelah para rasul diperintahkan secara khusus, sekarang orang-orang beriman diperintahkan secara khusus. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, yang halal. Kemudian secara umum, ya tadi para nabi saja. Kemudian luas lagi para orang-orang beriman. Yang ketiga, ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sekarang semua manusia, wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini halalan thayyiba, yang halal lagi thayyib, yang halal dan thayyib. Jadi saking dipertegasnya masalah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan jenis-jenis manusia. Padahal dengan ayat yang ketiga, ya ayyuhan nas, itu sudah cukup sebenarnya. Karena kalau disebutkan manusia, masuk di dalamnya orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman juga adalah manusia. Masuk di dalamnya adalah para rasul. Karena para rasul juga adalah manusia. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin mempertegas masalah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis tingkatan-tingkatan manusia. Mulai dari manusia secara keseluruhan, kemudian orang-orang beriman, kemudian para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum, ya kita sebutkan dulu secara umum. Nanti pembahasan berikutnya baru kita rinci, baru kita sebutkan rincian mana makanan-makanan yang dihalalkan, minuman-minuman yang dihalalkan, dan mana makanan-makanan, minuman-minuman yang diharamkan oleh syariat kita. Nah, dan ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Makanan yang halal, minuman yang halal,
makanan yang haram dan juga minuman yang haram. Ya, karena makanan banyak jenisnya, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan juga beragam, hewan juga bermacam-macam, ya, dan seterusnya. Insyaallah ya pembahasan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi secara umum halalan thayyiba, halal itu adalah lawan dari haram. Artinya apa yang sudah disebutkan kehalalannya, maka dia adalah sesuatu yang halal. Jelas dia adalah perkara yang halal, yang disebutkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara thayyib itu adalah sesuatu yang baik, yang tidak berbahaya seperti racun. Ya, dia adalah mungkin secara zatnya halal, tapi dia tidak thayyib, tidak baik, karena ada unsur dorornya, memberikan kemudaratan terhadap tubuh kita. Begitu pula dengan rokok, rokok juga termasuk dar, sesuatu yang memberikan mudarat terhadap diri kita. Berarti dia itu bukan thayyiban, bukan sesuatu yang thayyib. Dan semua hal-hal yang memudaratkan, maka dia sudah kehilangan syarat thayyiban. Kehilangan syaratnya thayyiban, baik. Ini secara umum, ya, secara umum. Dan insyaallah sekali lagi ya kita akan jelaskan secara detail tentang jenis-jenis yang halal dan juga jenis-jenis yang haram. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Perkara yang samar-samar ini yang tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW secara namanya, begitu pula tidak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran secara namanya, tapi dia dinyatakan halal ataupun haram itu berdasarkan istinbat, ijtihad dari para ulama, dengan cara mengkiaskannya atau dengan cara-cara istinbat yang lain, sehingga perkara yang syubhat ini bagi orang-orang awam, bagi orang-orang yang awam dalam masalah agama, maka dia tidak akan mengetahui status hukumnya, terutama sesuatu yang kontemporer, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu kita mengembalikan kepada apa pendapat para ulama kita tentang masalah tersebut. Dan sebelum melangkah, apakah kita melakukannya ataukah meninggalkannya, maka kita tawakuf dulu, berhenti dulu, sampai kita menanyakannya kepada orang yang mengetahui hukumnya. Nanti kalau sudah jelas bagi kita halal, barulah kemudian kita melakukannya atau mengkonsumsinya, kalau dia dalam makanan, minuman yang halal. Adapun kalau belum, maka kita tawakuf, kita berhenti dulu sebagai bentuk wara', kehati-hatian pada perkara-perkara yang sifatnya syubhat. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan tentang perkara hati. Yang tadi subuh ya kita juga sudah mendengarkan ya penjelasan dari ustadz kita tentang masalah mudghah, tentang perkara hati ini. Dan ternyata amalan hati itu lebih tinggi tingkatannya daripada amalan-amalan fisik kita, sehingga menjaga hati ini agar tetap bersih itu merupakan sebuah keharusan. Karena dengan hati kita tersebut kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ibadah-ibadah hati. Tawakal adalah ibadah hati. Rasa takut, khauf kepada Allah adalah ibadah hati. Raja, pengharapan kita yang benar itu merupakan ibadah hati.
mahabbah, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu merupakan ibadah hati. Dan banyak lagi ibadah-ibadah hati yang lain. Kalau kita sholat, ibadah hati itu adalah kekhusyuan kita. Ya, ketika kita sholat khusyuk itu adalah ibadah hati. Sehingga sholat dia memadukan antara ibadah fisik, ibadah badan, dan ibadah hati. Ibadah fisik kita dengan gerakan-gerakan yang kita kerjakan, berdiri, ruku, sujud, duduk, itu adalah gerakan-gerakan badan. Dan juga harus ada menghadirkan hati kita. Dan hati inilah yang akan menentukan berapa kadar pahala yang akan kita dapatkan dari sholat yang kita kerjakan tersebut. Orang yang sholat berjamaah di satu masjid, di belakang imam yang sama, itu tidak mendapatkan pahala yang sama-sama. Ada yang mendapatkan 1/10 pahala, 1/9 sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 dari pahala sholatnya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah masalah hatinya, masalah kekhusyuannya, ya, ketika dia mengerjakan sholat tersebut. Nah, saya kira ini saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah kita pada pembahasan kita ini, Kitabul At'imah wal Ashribah, bab tentang makanan dan minuman. Taib, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.